Kemuliaan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan telinga bagi setiap seruan kita minta tolong, amin. Tuhan yang sudah menjawab doa kita bahkan sebelum doa itu diucapkan, amin. Bapak Ibu, saya mengucap syukur dan adalah satu kehormatan bagi saya berdiri di tempat ini di tengah para sahabat Tuhan. Saya tahu setiap kita semua adalah orang-orang yang lapar dan haus, amin. Tadi di ibadah pertama saya juga sampaikan satu hal ini. Saya mau kasih tahu apa yang waktu itu saya dapat dari pendeta Kris Manusama. Dia katakan gini, Bapak Ibu, ini saya ngerasa ini panas ya. Ini kita rohnya menyala-nyala ya, luar biasa ya. Ini karena our God is consuming fire, gitu. Coba bilang kanan kirinya, fire. Amin, amin. Luar biasa deh tempat ini, dahsyat. Orang-orangnya semangat. Kris Manusama ini bagikan begini di dalam khotbahnya. Dan yang saya sarikan adalah ketika kita ibadah, hal pertama yang kita lakukan sebelum firman Tuhan apa? Memuji dan menyembah Tuhan, amin. Bapak Ibu tahukah bahwa pujian dan penyembahan kita itu adalah seperti menyediakan makanan bagi Tuhan, menyiapkan jamuan bagi Tuhan. Ketika pujian penyembahan yang disenangkan adalah Tuhan, yang dikenyangkan adalah Tuhan, yang diberkati adalah Tuhan, yang menikmati Tuhan. Maka itu kalau kita nggak nikmati pujian penyembahan, gak usah pundung, gak usah salahin WL, tapi kita fokus hanya nikmati Tuhan, amin. Biar lagi dapati bahwa kita lagi memuji menyembah. Kita tuh lagi nyiapin makanan yang enak. Kayak tadi saya habis makan mihun, saya setengah aja, dikit aja. Habis makan enak, saya nambah ya. Aduh kayak gitu, kayaknya enak gitu. Tapi saat firman dibagikan, itu adalah saat jemaat Tuhan, sahabat-sahabat Allah itu dikenyangkan, diberi makanan rohani. Itu seperti Tuhan yang ngasih makan. Nah ini loh sahabatku, ini loh temanku. Jadi ketika pujian penyembahan yang senang Tuhan, ketika firman Tuhan dibagikan yang senang adalah umatnya, amin. Amin. Berapa banyak di sini yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, makanan yang disajikan Tuhan, amin. Saya juga mau makan yang disajikan Tuhan. Kita mau makan sama-sama, amin. Oke, firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang penyembah yang benar. Bapak Ibu, adalah satu hal yang sering banget kita dengar tentang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak mencari penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita baca sama-sama dalam Yohanes 4 ayat 23. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sudah tiba sekarang. Bapak Ibu tahukah sekarang itu artinya present? Bahasa Inggrisnya adalah present. Present itu adalah bahasa Indonesianya kan gini. Sekarang bahasa Inggrisnya apa? Present. Present bahasa Indonesianya apa? Hadiah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada di tempat ini saat ini adalah hadiah buat kita, amin. Hadiah buat kita. Dan dikatakan dalam firman ini, saatnya sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya sekarang Tuhan dapati dan Tuhan jumpai ada penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan itu tempatnya adalah di sini. Dan itu adalah saudara dan saya. Itu adalah saya, bilang itu adalah saya. Tuh yang dicari Tuhan itu ada di sini, itu saya. Amin. Amin. Kita dimampukan untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab itu dengan yakin teguh kita dapat berkata, orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka rohnya hidup, maka dia memiliki Roh Kudus, maka dia mampu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, they are not the worshippers. The worshippers is here. Yang menyembah itu ada di sini, bukan di luar sana. Amin. Amin. Jadi ada orang yang teriak,
dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Katakan, saya penyembah Bapa. Saya menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Bukan karena kita GR, tapi karena memang dimampukan oleh Tuhan. Yes. Kalau Tuhan yang kasih begini, pasti Tuhan yang mampukan. Mari kita lihat selanjutnya. Bapak Ibu, penyembahan dalam kata ini, Bapak Ibu pasti sering dengar yang namanya proskuneo. Amin. Proskuneo ini artinya, Bapak Ibu, kita belajar sama-sama ya, bahwa ini artinya seperti anjing yang mencium tangan tuannya. Bapak Ibu pernah punya anjing yang lagi trending topik itu, siapa yang ikutin di Mario Sparta, tapi dia udah rik dan dia mati ditangisin, dikasih bunga, dikubur baik-baik, dikumpul saudaranya, anjing loh yang mati. Luar biasa. Nah, kita mau belajar itu seperti anjing mencium tangan tuannya. Bapak Ibu, kalau saya ketemu orang asing, misalnya gini, saya ketemu orang asing, terus tiba-tiba orang asing itu cium saya, kira-kira saya marah nggak? Kalau saya punya karate, akan saya karate, ciak, kok, gitu. Kalau saya nggak punya karate, saya akan teriak, tolong. Ya, tapi Bapak Ibu pasti merasakan hal yang sama, betul. Ketika Bapak Ibu nggak kenal sama orang, tiba-tiba itu orang nggak usah nyium, pegang tangan, Bapak Ibu akan kebaskan, benar nggak? Berarti sama, anjing juga. Kalau misalkan ada anjing liar, kita jalan, tuh anjing tiba-tiba lari ngarah ke kita kabur nggak? Jangan kabur, diem aja. Kalau kabur dikejar. Kita kan takut kan? Tapi kalau itu anjing peliharaan kita, dia lari, kita juga nyamperin lari, bener nggak? Palingnya kita nunggu dia dan kita nggak takut. Sama kayak gitu sama Tuhan. Kalau kita di hadapan Tuhan itu, maaf ya, kan ini proskuneo, maaf ya, ya kayak anjing gitu. Walaupun benar kita dikatakan mempelai, kita dikatakan kekasih, tapi benar ada kalanya ketika kita menyembah bahwa yang proskuneo ini artinya seperti anjing mencium tangan tuannya. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu jadi tuan, ada anjing dan anjing kita panggil, misalnya namanya siapa? Sparta ya, yang keren. Sparta. Kira-kira si Sparta datangnya kayak jalan di catwalk? Ya Tuan, begini? Enggak. Pasti dia apa? Kipas-kipas ekor dan lari. Benar? Benar. Demikian juga kalau ada panggilan Tuhan untuk menyembah dia, seharusnya naturalnya harusnya kita lari. Bukan lari di tempat juga. Maksudnya roh kita kayak nyamber gitu, syuk, gitu loh. Amin. Amin. Nah, ketika kita bicara tentang proskuneo, berbicara tentang penyembahan, itu gak bisa lepas dari kata yang namanya hubungan. Ada kualifikasi ketika kita mau mencium, ketika kita mau berdekatan dengan seseorang. Ada kualifikasinya, gak bisa sembarangan. Demikian juga untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Betul, Bapa itu adalah Bapa kita. Dia tidak pernah menolak. Betul, dia adalah sahabat kita. Dia terima kita dengan tangan terbuka. Tapi kita juga perlu tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Amin. Jadi itu gak sembarangan kita mau datang. Kita, Bapak aku mau proskuneo, habis ngapa-ngapain langsung aja nyamperin. Yang ada kita bisa kena gebok gitu. Kita harus ngerti aturan mainnya. Amin. Next. Nah, kita mau lihat kualifikasi. Paling tidak ada 3 lah kualifikasi menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, penyembah yang benar itu adalah penyembah yang hidup kudus. Kenapa? Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Udah, kagak ada tawar-menawar. Tuhan kudusnya hari ini 50%, besok 50% ya. Gak ada. Tuhan bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Gimana caranya? Hanya satu, yaitu lewat Yesus. Sebab itu orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, syaratnya hanya satu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru dia bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Jadi kalau ada yang belum terima Yesus, buru-buru terima Yesus, udah mau maranatha, udah mau kiamat, udah mau datang. Yes, langsung aja pokoknya. Gimana caranya? Tanya sama Bang Davidi, langsung hajar bleh. Ya Bang, jangan tunda-tunda.
terima Yesus apa sih? Gue biasanya terima kue. Ya udah, tanya sama Mbak Didi, tanya sama Kak Yanti, gitu. Amin. Terus katakan, karena Allah kudus, maka Dia menghendaki umatnya juga umat yang kudus. Next. Apa sih kekudusan? Kita semua udah belajar PA. Pokoknya kudus itu adalah terpisah. Dia dipisahkan, Dia dibedakan, Dia dikhususkan. Amin. Jadi kalau misalkan kebanyakan dunia ini beranggapan kalau misalkan ya markup itu nggak apa-apa gitu. Lah kalau orang yang udah tahu kebenaran nggak bisa markup, ya udah, kalau dia harga 2.000 ya udah 2.000, nggak bisa 2.500. Makanya kalau lem Aibon bisa miliaran gitu ya, ya bukan penyembah ini sih, bukan penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, kelihatan. Yes. Kalau Aibonnya berapa ya? Emang Aibonnya mau ngelem rumah gitu? Oke, selanjutnya Bapak Ibu, bagi kita dan di hadapan Tuhan, perkara kekudusan itu sangat penting. That's why sekali lagi saya kembalikan bahwa kita ini kudus karena kita dikuduskan oleh darah Yesus. Tidak pernah ada perbuatan baik dari hidup kita yang bisa membawa kita untuk menjadi kudus. Hanya mutlak 100% darah Yesus. Amin. Nah, pilihan untuk mengejar kekudusan ini merupakan masalah hidup dan mati. Biar bagaimanapun kita hidup di zaman kasih karunia, kita mau flashback dulu, kita mau lihat apa yang terjadi di perjanjian lama ketika ada orang melanggar kekudusan Tuhan. Mari kita lihat. Kita mau baca, kenapa saya angkat story dari Korah. Bapak Ibu, berapa banyak yang familiar atau sering dengar nama Korah? Bukan koran Kompas, Korah pakai H, bukan koran, bukan. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah dengar Korah? Banyak ya? Angkat tangan juga. Ya, angkat tangan aja, jangan angkat kaki, belum selesai. Angkat tangan aja. Kenapa saya angkat story of Korah? Ini luar biasa, karena Korah ini adalah termasuk pemimpin-pemimpin Israel yang memimpin pemberontakan terhadap Musa. Itu seperti misalnya, seperti gini, penatua-penatua di GKKB, ada kan senior pastornya Bang Edu. Ini kayak misalnya penatua dari wilayah A ngajak, emang Bang Edu aja yang diurapi, gue juga bisa, Tuhan juga bisa bicara lewat gue. Kurang lebih kayak gitu. Sehingga dia membawa sekitar 250 orang pemimpin, orang-orang hebat untuk memberontak terhadap Musa. Dan yang terjadi atas Korah, tidak pernah ada kejadian sebelum dan sesudah Korah, yaitu karena dia melanggar kekudusan Tuhan dengan cara dia melanggar otoritas daripada Musa. Dia gak respect sama Musa, dia berontak sama Musa. Yang terjadi adalah bumi mengangakan mulutnya dan dia turun ke dunia orang mati, hidup. Itu ada di bilangan. Bapak Ibu boleh baca ceritanya. Ini sangat mengerikan. Kenapa Korah? Coba kita lihat lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Korah udah salah jalan, kita belajar dari dia. Ternyata menjadi penyembah itu gak boleh sembarangan ya. Kita harus tahu aturan mainnya. Menyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran, respect juga sama otoritas. Kita mau tahu bahwa orang yang menyembah sesuatu, dia akan jadi sama seperti yang disembahnya. Ini firman-Nya dalam Mazmur 115. Ini sebenarnya berbicara tentang penyembahan berhala. Dikatakan, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita menyembah patung, maka kita akan menjadi seperti patung. Kita akan bisu, kita gak ngerti apa-apa. Kalau kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus, maka mau gak mau kita pun akan kudus. Amin. Kita juga ngerti perkataan kita juga kudus. Amin. Amin. Kalaupun kita kepleset lidah, ada Roh Kudus yang ngingetin kita, tahu itu salah, dan kita bertobat. Amin. Kalau Allah yang kita sembah adalah kudus, seharusnya kita menjadi display kekudusan Tuhan. Saya bagikan gini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa
tidak pernah pelayanan menjamin kita orang yang kudus. Pelayanan tidak memberikan jaminan kalau kita adalah menjadi orang yang 100% kudus. Satu masa Tuhan izinkan saya untuk saya punya teman yang sangat dekat. Pelayanannya 20 kali lebih hebat dari apa yang saya lakukan secara manusia. Dia bisa melayani luar biasa. Kalau misalkan doa jam 1 malam, jam 2 pagi dikasih jadwal, dia datang. Mau pergi ke ujung-ujung dunia, dia ikut. Mau bayar sendiri, dia rela. Mau tinggalin keluarga 3 hari, dia senang. Karena dia suka untuk bermain sama lelaki yang lain. Saya mau kasih tahu gini, pelayanan tidak pernah menjamin saudara dan saya hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Itu pilihan. Sampai saya bilang, kalau kamu betul, saya sebagai sahabatnya saya menegur, benar ya? Saya berusaha menarik, ketika saya tidak cukup kuat menarik, terakhir saya cuma katakan, kalau kamu menyembah Allah yang kudus, maka harusnya kau kudus. Kamu mengerti kekudusan Tuhan. Tapi ini Allah yang mana yang engkau sembah? Bapak Ibu, bukan berarti kita ada di gereja maka kita terus-terusan kita gua kudus. Gak. Bapak Ibu perhatikan, kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk senantiasa mengingatkan hidupku benar enggak. Bukan intimidasi, tapi dinasihati oleh Roh Kudus, dikoreksi oleh Roh Kudus. Karena kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, otomatis kita kudus. Pasti yang dulu mencuri jadi jujur, dulu bohong jadi ngomong benar. Itu udah otomatis, walaupun butuh proses. Amin. Orang yang dulu kasar sama istri, karena dia kenal Yesus, walaupun gak instantly, walaupun Tuhan izinkan bisa instan, langsung menyayangi istri bisa, tapi dia pasti akan perlahan berubah karena ada apa? Pembaharuan budinya. Amin. Jadi kalau kita sembah Allah yang berkemenangan, otomatis kita akan jadi orang yang berkemenangan. Allah gak mau dong. Sama seperti kita punya anak. Kalau kita kaya, kita punya mobil 3, masa anak kita jalan kaki ngesot? Walaupun ada kalanya kita mendidik anak tidak tergantung. Saya punya mobil 3, masa anak dibiarin naik angkot? Kalau emang kita mampu, benar gak sih? Walaupun tetap ada masa-masa untuk kita mendidik anak kita tidak terus-terusan manja. Tapi kalau kita punya, anak kita juga merasakan. Sama demikian sama Bapak. Kalau kekudusan adalah Bapak, maka anaknya pasti kudus. Kalau kemenangan adalah Bapak, maka anaknya pasti menang. Yes? Kita lanjutkan. Yang kedua, setelah penyembah yang benar adalah penyembah yang hidupnya kudus, maka yang kedua adalah penyembah benar itu berintegritas. Jadi Bapak Ibu, kekudusan dan berintegritas itu sebenarnya adalah satu hal yang kata-katanya itu mirip sama gitu. Jadi kalau misalkan integritas, ini bicara tentang apa? Kita melakukan yang benar tanpa perlu diawasi oleh orang. Amin. Karena kita tahu ada Allah yang maha besar yang ngelihat kita. Amin. Dan kadang integritas ini butuh untuk bayar harga. Integritas berbicara tentang nilai-nilai hidup. Saya bagikan lagi kesaksian hidup. Saya pernah Tuhan izinkan untuk kaki ini berdiri di 2 kapal. Satu di kapal GKKD, yang satu lagi di kapal yang lain karena tuntutan pekerjaan. Dan sama-sama pelayanan. Dan Tuhan izinkan waktu itu saya masuk ke dalam satu pelayanan dengan panggung yang luar biasa megah, yang besar, lampu sorot. Pokoknya secara daging itu nyaman dan enak. Ketika masuk pelayanan itu kita direspek sama orang, dipuji sama pemimpin, pokoknya enak. Tetapi buat saya pribadi, ketika saya masuk ke dalam satu pelayanan ini, ada satu hal yang membuat sedikit tergoncang. Nilai-nilai hidup saya agak bergeser. Saya tidak menyalahkan pelayanan. Saya sedang berbicara tentang integritas. Jadi
Bapak Ibu perhatikan bahwa kalaupun kita lakukan hal-hal yang rohani, bukan berarti teman kita, hidup kita, semuanya ngeroh. Gak, masalah ngeroh apa enggak itu pilihan kita, dipilih sama Roh Kudus, dipimpin sama Roh Kudus. Tapi saya waktu itu merasain, ini ketika saya di sini, kenapa kebenaran yang selama ini saya bangun teguh mulai goncang? Saya strict dalam hubungan saya dengan suami, saya strict, pokoknya he is the only one, he is my man. Lama-lama karena saya bersahabat dengan orang yang senang banget dekat sama pria, dan saya mulai ketarik-tarik. Bapak Ibu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Saya punya kebiasaan baik, saya punya kebiasaan baik, jaga, saya nggak mau sembarangan sama pria. Saya jaga dari dulu, nggak ada yang ngajarin, saya nggak di-PA-in untuk begitu. Tapi saya percaya itu bagian saya, itu Roh Kudus yang ajar saya. Saya strict, saya nggak mau berduaan sama pria. Semenjak saya bergaul, kok ini aku jadi mulai agak-agak cuci-cuci mata ya. Dan Roh Kudus itu baik, udah mulai alert, ada alarmnya. Dan ketika saya menyadari semua pelayanan yang dilihatnya rohani, semua pelayanan yang keren itu, ternyata itu membuat saya ya, saya tidak bilang yang lain, membuat saya goyah. Maka saya harus bayar harga untuk integritas. Saya tanya Tuhan, apakah saya lanjutkan atau tidak? Pelayanan yang megah, lampu sorot, jemaat 30.000, setiap bulan 1.500, panggungnya enak, keren, mic-nya bagus, sound-nya bagus, pelayanannya enak, dikasih makan dulu, sama ya, di GKKD juga dikasih makan. Tapi secara daging, secara jiwa, tenang, orang ngeliat, itu kan singer yang begini-begini, itu kan singer yang ono-ono, gitu. Tapi demi satu integritas, saya tanya Tuhan, apa yang harus saya berbuat demi integritas? Keluar. Jadi ada harga yang harus kita bayar demi yang namanya integritas. Apakah itu kita bayar harga dalam ketenaran? Apakah kita bayar harga dalam pertemanan? Dan saya harus tinggalkan pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Kalau saya tidak bisa bawa dia datang kepada Tuhan, tinggal tunggu waktunya saya yang akan terbawa dia, dipimpin oleh nilai-nilai dunia, walaupun kesannya rohani. Sekali lagi, saya tidak berbicara tentang pelayanan orang, saya sedang berbicara tentang integritas. Amin. Kalau Bapak Ibu mempertahankan satu nilai integritas, dan itu menuntut engkau mengorbankan sesuatu, percayalah itu gak akan pernah sia-sia. Ketika saya flashback, saya hanya begini-begini, Tuhan, saya tahu ini tuntunan Tuhan. Saya dengar firman Tuhan, saya dengar Tuhan berkata untuk keluar, saya taat Tuhan. Kalau saya tetap di situ, mungkin yang terjadi, Bang Benko will not be only one. Mungkin ada habis 1, 2, 3. Who knows? Walaupun gak ada kejadian apa-apa, tapi kan kita tahu nilai-nilai dan keteguhan yang biasa kita pegang, kok goyah ya? Jadi Bapak Ibu, penyembah yang benar itu adalah penyembah yang hidup kudus. Penyembah yang benar adalah penyembah yang berintegritas. Kita lanjutkan. Dan Bapak Ibu, untuk mempertahankan satu integritas ini, mau gak mau, apalagi kalau engkau di dunia sekuler, gak ada sih sekuler sama rohani, semuanya rohani. Kalau engkau masuk di marketplace, kalau engkau ketemu dalam satu komunitas anak-anak yang gak kenal Tuhan, you will be different. Engkau akan jadi orang yang awkward, mungkin dilihat oleh mereka aneh. Ini aneh banget. Bagi orang dunia, mungkin itu bodoh. Bagi Tuhan itu benar. Saya melayani satu orang yang mau cerai, baru berapa bulan menikah, masih muda, 20-an usianya. Anak Tuhan, bermain musik, pernikahan di ujung tanduk. Dia bilang, Kak, aku mau berdoa puasa, aku mau cari wajah Tuhan 3 hari di bukit doa. Mau ngapain? Mau tanya, aku cerai apa enggak? Udah jelas jawabannya pasti enggak. Tapi apa yang jadi reasonnya? Kak, aku dikasih keluarganya dia keluarga Kristen.
Kristen yang melayani. Aku dikasih artikel-artikel Kristen tentang perceraian, dan itu gak apa-apa. Saudara, kalau kita cari kebenaran di luar firman Tuhan, maka yang ada adalah kebenaran untuk membenarkan jiwa kita. Amin. Tapi kalau kita mau masuk ke sini, itu kebenaran yang memerdekakan roh kita. Walaupun jiwa kita seperti terikat, terkungkung, gak enak, tapi itu baik buat roh kita. Amin. Karena yang kembali nanti kan roh kita kepada Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, ya udah, lakukan aja sih, gak usah neko-neko. Kalau Tuhan bilang gak boleh cerai, ya udah, susah amat. Susah sih, susah. Ibu saya 3 kali loh menikah, tapi karena dia gak kenal Tuhan. Kita gak bisa paksakan. Tapi kalau orang udah kenal Tuhan, oh come on, udah firman Tuhan udah jelas. Yes, karena kita terbiasa berdiri di gray area, di daerah abu-abu, makanya kita bingung. Padahal kan cuma hitam putih aja acaranya Deddy Corbuzier. Kan gak repot-repot, ya hitam ya putih, selesai. Kenapa jadi bingung? Karena kita masih mengizinkan nilai-nilai dunia masuk ke dalam pikiran kita. Maka itu kita harus dalam anugerah Tuhan, kita mau berintegritas. Amin. Gak apa-apa kita dilihat berbeda, karena emang harus berbeda. Kenapa? Karena kan Tuhan sudah memisahkan kita. Yang lain tidur, kita berdiri. Benar? Yang lain lari, mungkin Tuhan izinkan kita duduk, diam. Kok gue diam, yang lain udah lari, karirnya udah bagus, Tuhan. Duduk, diam. Ya udah, mau bagaimana? Amin. Ya taat aja lah. Oke. Right is right, even if no one is doing it. Pokoknya kebenaran ya kebenaran, walaupun yang lain menganggap perceraian itu biasa, bagi kita no. Selesai. Amin. Next. Nah, berbicara tentang integritas, tadi saya sudah membagikan tentang Korah. Bapak Ibu, saya mau bagiin sekarang tentang keturunan Korah. Bapak Ibu, next deh. Bapak Ibu, Korah ini ternyata tercatat di dalam Mazmur. Ketika Korah waktu itu bumi menganga-ngakan mulutnya, dan dia turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Korah, Abiram, Datan. Korah, Datan, dan Abiram dan beserta pengikutnya, mereka kan masuk hidup-hidup loh ke liang kubur. Bapak Ibu, Korah itu punya keturunan. Saya lupa anaknya ada berapa. Dia punya keturunan. Waktu itu Musa bilang, siapa yang mau pilih Korah, ikut sama Korah di sana. Siapa yang mau nyembah Tuhan, ke sini. Bapak Ibu tahu gak sih berarti anak-anak Korah memilih untuk ikut Musa, ikut Tuhan. Karena apa? Karena anaknya hidup. Yang mati, yang barisan mati adalah orang-orang yang memberontak. Berarti anak-anak Korah tidak ikut memberontak. Amin. Mungkin dia punten-puntenan dulu sama bapaknya. Pak, dia kan gak tahu nih apa yang terjadi. Dia cuma disuruh milih. Pak, puntennya, maafnya, ini saya pilih Tuhannya. Ya udah, dia ikut ke Musa. Dan dengan mata kepalanya dia sendiri dong, berarti dia melihat bapaknya dan orang-orang lain bukan terjun ya, hidup-hidup di telan bumi. Bapak Ibu kebayang gak kalau itu terjadi sama kita? Kita lihat orang tua kita. Tapi Korah, dia dipakai, Bani Korah, seperti bapak-bapak, mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Mereka jadi usher yang diurapi. Mereka tugas tetap untuk mengolah roti. Mereka menyediakan makanan, pelayanan diakonia. Dan dalam 2 Tawarik 20 ayat 19, ini bicara tentang ketika Yosafat berperang melawan Bani Meonim. Hatinya gentar. Dia tanya Tuhan, harus apa saya Tuhan? Berperang dengan cara yang berbeda. Nih, Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Dan gara-gara nyanyian inilah mereka juga beroleh kemenangan. Amin. Keturunan Korah, Bapak Ibu, saya kembalikan lagi. Waktu di perjalanan
perjanjian lama ada firman Tuhan kan yang katakan dosa bapak akan diturunkan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Benar? Kebayang gak jadi Bani Korah, jadi keturunan Korah. Orang-orang lihat bapaknya loh pemimpin pemberontakan. Terus mungkin dong dia keturunannya ini anak-anaknya Korah diledekin. Yang bapaknya memberontak, anaknya ada di sini. Bapak lu kan gara-gara bapak lu tuh makanya banyak orang yang begini-begini. Kebayang gak sih intimidasi itu? Kebayang gak? Tapi mereka menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Mereka berintegritas untuk tetap mengikut Tuhan. Katakan amin. Next, kalau di GKKD kita bikin album Elevation, mentoknya nyampe di YouTube sama ke jemaat. Ada yang udah beli? Itu sekitar 4 tahun lalu. Kalau belum ada yang beli, belilah di Sekre. Murah kok. Nanti uangnya buat GKKD Center. Benar? Temui. Mentok-mentok kita bikin album, ngetrend di YouTube, ngetrend di TV, viral. Tapi kalau Bani Korah, mereka masuk tercatat dalam Alkitab. Which is, kita gak akan ada orang yang bisa masuk dicatat lagi. Ini udah keren punya deh. Dan lagu-lagunya, coba nyanyikan lagu pertama. 1, 2, 3. Wih, terkenal kan? Wah, tepuk tangan dulu buat Bani Korah. Luar biasa. Terus coba Mazmur 44 ayat 1. Kami telah mendengar perbuatanmu. 1, 2, 3. Wow, luar biasa. Ini angkatan yang diurapi sekali. Bulan lalu saya tanya sama Westbrook, kami telah mendengar. Ada yang tahu lagu ini? Enggak ada, Kak. Berarti saya angkatan yang diurapi. Dan banyak lagi. Kebayang ya lagunya. Kami telah mendengar perbuatanmu ajaib di masa lalu. Bukankah di masa lalu adalah ketika si bapak Korah itu ditelan sama bumi? Dan bukankah yang di masa lalu itu juga adalah keajaiban Tuhan waktu mereka keluar dari Mesir dengan begitu banyak mujizat-mujizatnya? Tapi dia bisa katakan, dia bisa lupakan loh masa lalu yang kelam. Dia bisa kalahkan intimidasi. Kami telah mendengar perbuatanmu ajaib di masa lalu. Tapi kita akan mengalami keajaiban Tuhan di masa sekarang. Amin. Amin. Next. Ini adalah poin yang ketiga. Yang terakhir Bapak Ibu. Penyembah yang benar itu adalah penyembah yang mengekspresikan hidupnya. Jadi ketika saya berdiri sebagai worship leader dan misalnya saya berlutut, mari kita sembah Tuhan terus kita berlutut. Kalau itu palsu, yang dibilang palsu adalah ketika di waktu-waktu pribadi saya nggak pernah lakukan itu. Itu palsu. Tapi ketika saya misalkan hari lepas hari saya nyembah, berlutut di hadapan Tuhan tersungkur, dan saya lakukan itu di sini, itu namanya mengekspresikan hidupnya. Amin. Ketika kita terbiasa untuk mengucap syukur di rumah dan kita bawa di sini, kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu namanya mengekspresikan hidupnya. Amin. Tapi kita juga perlu mengerti, kadang-kadang, makanya tadi waktu awal-awal saya bilang, Bapak Ibu, kalau kita masuk dalam satu ibadah, terus kita merasa penyembahannya nggak ngangkat, Bapak Ibu tolong sekali jangan salahkan WL-nya, karena dia nggak cukup kuat untuk ngangkat badan ibu, bapak yang ada di tempat ini, berat. Jangan salahin WL-nya kalau pujiannya katanya nggak ngangkat. Dia udah ngangkat sepatu, udah ngangkat di atas panggung. Jangan salahkan WL-nya, karena ini bukan tanggung jawab WL, itu tanggung jawab kita. Kalau kita terbiasa menyembah Tuhan, maka mau di mana? Mau musiknya bagus kayak tadi, mau musiknya seadanya, kita terbiasa kok nyembah Tuhan. No prop, asik, nggak boleh, no props ya. Nggak masalah. Walaupun memang kita perlu menerobos jiwa kita. Jadi jangan salahkan kepada penatua di tempat ini ibadahnya
kurang meledak karena WL-nya kurang roh. Roh dari mana? Kita semua udah hidup dalam roh dan kebenaran karena kita punya Roh Kudus. Amin. Jangan nyalain WL. Tapi buat WL, buat singer, buat pemusik, saya juga harus ingatkan. Ketika engkau nyembah dalam kehidupanmu hari lepas hari, yang keluar di sini berasa kok. Apakah itu lip service? Apakah itu hanya teknik? Apakah itu memang aliran-aliran roh karena ada aliran-aliran hidup dalam hati kita? Buat WL singer, memang betul tanggung jawab untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan tanggung jawab bagi tubuh Kristus. Tapi buat kita jemaat, saat kita tidak melayani, jangan membebankan kepada para pelayan. Biasa, kita biasa nyembah Tuhan, dan nyembah itu bukan bicara lagu pelan pujian, penyembahan, lagu cepat pujian. Enggak, nyembah adalah ketika kita berserah sama Tuhan. Amin. Nyembah bukan berarti kita duduk manis, kayak Maria, aku mau duduk cari bangku dulu. Bangkunya dikosongin, pura-puranya ada Yesus, terus kita duduk di samping bangku. Enggak. Nyembah adalah ketika kita tahu, Tuhan, tolongi aku dong hari ini. Tanya sama Tuhan, apa-apa tanya, apa-apa tanya. Memberi kemuliaan bagi Tuhan. Ketika pun kita mampu melakukan satu pekerjaan, sadar, Tuhan, kemampuanku ini adalah pekerjaanmu. Karena engkau yang melakukan pekerjaan yang baik, engkau pasti akan mengakhirinya dengan baik. Amin. Jadi gak ada perlu kata untuk sombong gitu, enggak. Jadi gak ada slot buat kemuliaan buat diri sendiri, enggak. Karena kita belajar melatih diri kita dan terbiasa untuk tanya Tuhan, untuk bergantung sama Tuhan, untuk merefleksikan apa yang ada dalam hidupku ini, ya ini, begini gitu. Yes, amin. Life is already an expression of worship. Ini Nabi Zechariah, dia bagus banget ya. Kalau di YouTube Bapak Ibu nonton firmannya pasti nggak ngerti, soalnya bahasa Inggrisnya belepotan. Saya juga harus butuh karunia membedakan fonik. Ini dia ngomong apa ya gitu. Tapi luar biasa keren. Dan dia katakan life is already an expression of worship. Jadi hidup kita ini adalah display penyembahan kita sama Tuhan. Amin. Maka itu biar bagaimanapun untuk perempuan wajib untuk merawat dirimu, bukan untuk memboros-boroskan uang ke salon kemana. Enggak, wajib untuk memberikan yang terbaik. Karena biar bagaimana tubuhmu, jiwamu, dan rohmu adalah ekspresi penyembahan kita sama Tuhan. Kalau kita hargai bait Allah ini, maka kita akan rawat. Bukan dengan makan berlebih, kecuali lagi di kondangan ya, gak apa-apa lah dikit ya, kan lumayan gitu ya. Tapi bukan karena kita makan berlebih, tidak, kita jaga. Bukan supaya langsing, enggak. Tapi karena kita tahu, saya sering bilang sama suami saya, karena kita harus sehat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau sakit bisa sih melayani, tapi terhambat. Jadi ini kesehatan adalah bentuk penyembahan kita sama Tuhan. Laki-laki pun demikian, kerjaanmu itu bentuk penyembahanmu kepada Tuhan. Amin. Sebab itu, kalaupun kau berpeluh, kalaupun kau kerja capek, selalu ingat, mendingan gue capek karena gue kerja, karena kerja itu sama dengan menyembah Tuhan, daripada capek karena gak ada kerjaan. Amin. Syukurin aja. Syukurin gue capek gara-gara ada kerjaan. Kerjaan kan avodah kan penyembahan. Syukurin aja. Amin. Amin. Karena ingat, Bapa mencari penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Next. Jadi inilah yang kesimpulannya. Penyembah benar itu adalah penyembah yang hidupnya ya benar. Simple sekali, nggak perlu neko-neko, nggak perlu cari bahasa aslinya A, B, C. Penyembah benar adalah penyembah yang hidupnya benar. Benar karena apa? Karena dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Amin. Maka itu mari Bapak Ibu, saya pun belajar memiliki hidup yang benar. Kalaupun kita jatuh, ya bangkit lagi. Jatuh, ya bangkit lagi. Tapi jangan izinkan diri kita berkubang di dalam kesalahan yang sama, sehingga itu menjadi jerat buat orang di sekitar kita. Amin. Ketika jatuh, buru-buru bangun. Kalau butuh pertolongan,
sama dia kok, diaken atau sama siapapun. Jangan sendiri terpuruk, diam, merenungi kesalahan, lalu nyanyi betapa marahnya sih. Jangan, langsung angkat tangan. God, you're so good. Langsung mau lagi dalam kondisi yang gak enak. Saya dilatih untuk itu. Saya pernah satu kali jualan gak laku, padahal kata orang enak, tapi gak laku. Dan saya tahu Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti Tuhan mau lagi proses aku kan. Saya pilih untuk sikap benar. Makasih ya Tuhan kalau hari ini gak laku. Makasih ya Tuhan kalau hari ini lakunya 1. Dan aku mengucap syukur. Walaupun hati seneng, benar. Tapi bodoh amat deh, gak apa-apa deh. Mau hati seneng, jiwa seneng. Yang penting aku mau responi. Karena saya gak mau tergantung sama perasaan. Bisa mati kita tergantung perasaan. Bisa mati kita tergantung sama feeling doang. Tapi kita mau pegang yang janjinya Tuhan apa sih? Pokoknya kata Tuhan A. Ya udah, walaupun sekarang B, aku A. Amin. Penyembah yang benar merefleksikan hidupnya yang benar, bukan karena kuat gagahnya dia, tapi semata-mata karena Tuhan. Masih ada lagi? Dan yang terakhir, sama seperti keturunan Korah, Bapak Ibu, menyembah Tuhan dan menjadi penyembah yang benar itu adalah karena anugerah Tuhan. Kita gak layak jadi penyembah, tapi anugerah Tuhan. Kita terlalu busuk, saya terlalu busuk, terlalu jahat, tapi anugerah yang tidak layak dilayakkan. Dan yang kedua, ketika kita sudah menerima anugerah, yang kedua adalah pilihan. Sama kayak keturunan Korah, dia bisa pilih untuk hidup dalam intimidasi, atau dia pilih untuk melupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Karena Allah yang dia sembah adalah Allah yang memulihkan, sehingga dia tercatat di dalam Alkitab. Dan ceritanya dibawa sampai ke zaman milenial sekarang. Amin. Mari saya undang untuk setiap kita boleh berdiri. Kita mau menyembah Tuhan sebentar saja. Kemuliaan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan telinga bagi setiap seruan kita minta tolong. Amin. Tuhan yang sudah menjawab doa kita bahkan sebelum doa itu diucapkan. Amin. Bapak Ibu, saya mengucap syukur dan adalah satu kehormatan bagi saya berdiri di tempat ini, di tengah para sahabat Tuhan. Saya tahu setiap kita semua adalah orang-orang yang lapar dan haus. Amin. Tadi di ibadah pertama saya juga sampaikan satu